saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratmiko. Saya Onca Quinta. Saya Ahmad Nur Sodik. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas Semester akhir kami yang judul analisis ketahanan dan daya saing ekspor PT Great Giant Pineapple. PT Great Giant Pineapple di bawah naungan PT Great Giant Food dan Gunung Sewu Group merupakan ekspor nanas kaleng terbesar kedua atau ketiga di dunia. Perusahaan mengelola kawasan food estate terintegrasi dari Lampung Tengah dan Lampung Timur, sampai dari kebun hingga pabrik pengolahan dan ekspor. 1 dari 5 kaleng nanas di dunia berasal dari produk perusahaan ini. Presentasenya dapat kita lihat di samping ini. Ton nanas segar diproses per hari yaitu mencapai 2.500. Kontainer produk pengolahan dikapalkan per tahun yaitu kurang lebih 13.000. Negara tujuan ekspor yaitu 60 negara lebih. Dan selanjutnya dinamika ekonomi Indonesia 2026. Sepanjang 2026 Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter ketat merespon pelemahan rupiah dan lonjakan inflasi. Akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah sejak akhir Februari 2026, BI Rate menunjukkan kenaikan yaitu sebesar 5,75% yang berawal dari 4,75%. Indikator IHK atau YOY yang bermula dari 2,42% menjadi 3,34%. Yang selanjutnya yaitu kurs USD ke Indonesia. Indonesia sekarang telah menyentuh angka 17.700 per 1 USD sampai sekarang telah naik lagi menjadi 18.070 perak. Tren BI Rate dan inflasi year on rate 2026 dapat kita lihat dalam diagram tersebut menunjukkan plus 1000 BPS yaitu BI Rate sejak Mei 2026 ditempuh untuk merespon pelemahan rupiah dan menahan ekspektasi inflasi. Inflasi Juni 2026 mencapai 3,34% YOY, mendekati batas atau target BI Fast 1,5 sampai 3,5%. Kurs tengah USD atau IDR 10 Juni sampai 3 Juli 2026. 3 jalur transmisi ke perkebunan. Yang pertama yaitu biaya input impor yang berupa pupuk suku cadang BBM naik mengikuti kurs. Yang kedua yaitu suku bunga kredit, biaya modal ekspansi dan mekanisasi meningkat. Yang ketiga pendapatan ekspor USD, pelemahan rupiah dan window gain penerimaan. Selanjutnya yaitu adalah sensitivitas input di Plantation Group 4. Yang pertama ada yaitu pupuk kimia impor, karena sebagian bahan bakunya masih berasal dari luar negeri. Dan yang kedua yaitu adalah suku cadang mesin pertanian yang masih menggunakan pupuk impor. Yang ketiga yaitu bahan bakar diesel yang digunakan untuk operasional alat berat. Dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan dijelaskan bahwa ketika kurs dolar naik, memang biaya operasional ikut menaik. Namun karena perusahaan memperoleh pendapatan dalam bentuk dolar dari hasil ekspor, dampaknya masih dapat dikendalikan. Selanjutnya adalah sertifikasi internasional dan akses pasar premium, yaitu persyaratan tersebut merupakan sertifikasi internasional seperti ISO Environmental Management System atau ISO Energy Management System, halal dan food safety. Sertifikat ini sangat penting karena menjadi syarat agar produk PT GGP dapat diterima oleh pasar internasional, terutama di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Selanjutnya ada 4 pilar
ESG dan ekonomi sirkulasi. Itu di sini ada contohnya limbah hasil pengolahan nanas dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Selanjutnya ada kemudian kotoran ternak diolah menjadi kompos dan digunakan kembali di perkebunan. Terus sedangkan batang dan daun nanas dimanfaatkan sebagai biogas sebagai sumber energi. Jadi perusahaan tidak hanya memfokus pada keutamaan tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Selanjutnya ada strategi operasional mengatasi hambatan non-tarif. Buah yang ukurannya tidak sesuai dengan yang terlalu matang atau mengalami kerusakan langsung dipisahkan. Selain itu, perusahaan juga menerapkan sistem traceability sehingga asal setiap produk dapat diketahui apabila terjadi evaluasi dari negara tujuan ekspor. Menurut kami, hal ini menjadi salah satu alasan mengapa produk PT GGP mampu memenuhi standar internasional. Selanjutnya ada pangkas ekspor nanas kaleng dunia. Posisi kedua ditempatkan, yaitu yang pertama adalah posisi kedua ditempatkan di Filipina dengan 24,73%, sedangkan Indonesia berada di posisi ketiga dengan 18,44%. Walaupun berada di posisi ketiga, Indonesia masih memiliki peluang untuk meningkatkan daya saing karena didukung oleh perusahaan besar seperti PT GGP. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu keunggulan operasional hulu hilir PT Great Giant Pineapple. Hulu atau kebun, mekanisasi lahan skala luas dengan varietas unggul Smooth Shine hasil riset internal, efisiensi panen tinggi pada perkebunan monokultur nanas terluas di dunia. Yang berikutnya hilir atau packing house, kapasitas pengolahan hingga 2.500 ton per hari dengan sistem produksi terstandarisasi dan bersertifikasi nasional. Namun disparitas pangsa pasar dengan Thailand dan Filipina mengidentifikasikan keunggulan hulu hilir PT Great Giant Pineapple belum sepenuhnya cukup untuk menggeser dominasi kompetitor, terutama pasar Uni Eropa, Jepang, dan Singapura. Berdasarkan indeks Reflect Competitive Index atau RCA. Berikutnya kesimpulan. Ketahanan daya saing PT GGP. PT GGP menunjukkan ketahanan relatif kuat terhadap gejolak. PT GGP menunjukkan ketahanan relatif kuat terhadap gejolak ekonomi 2026 berkat struktur bisnis hulu hilir terintegrasi yang memberi natural hedging terhadap volatilitas kurs US dollar atau IDR. Kenaikan BI rate mencapai 5,75% dan inflasi 3,34%. Menaikkan biaya modal dan operasional domestik, namun dampaknya relatif termitigasi oleh orientasi ekspor yang kuat. Strategi adaptif melalui sertifikasi internasional dan ekonomi sirkular menjadi keunggulan diferensi di pasar premium Amerika Serikat dan Eropa. Indonesia masih di posisi ketiga, yaitu dengan persentase 18,44%, di bawah Thailand yang memiliki persentase 39,30 dan Filipina 24,73%. Keunggulan hulu dan hilir belum cukup menggeser dominasi kedua kompetitor. Yang berikutnya saran strategi. Yang pertama, diverifikasi produk.
Perkuat produk bernilai tambah seperti konsentrat jus nanas dan produk turunan berbasis limbah. Yang berikutnya, perluasan pasar. Masuk ke pasar non-tradisional untuk mengurangi konsentrasi risiko pada Amerika Serikat dan Eropa. Berikutnya, kebijakan makro. Pemerintah dan BI menjaga stabilitas rupiah dan memberi insentif fiskal impor bahan baku dan strategi pertanian. Yang berikutnya keberlanjutan kajian lanjutan. Pendalaman kualitatif sensitivitas biaya produksi terhadap kurs US dollar atau IDR melalui data primer perusahaan. Baik, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.